Salah satu keseruan dari membeli iPhone adalah berburu casing ya. Karena seperti yang kita tahu, iPhone itu casingnya jenisnya sangat-sangat banyak sekali gitu ya. Seperti yang saya pakai ini ketika waktu review sangat banyak ditanyakan ya. Ini saya beli dari Tokopedia, namanya tokonya adalah Koper. Harganya sekitar 60 ribuan. Bentuknya kelihatan seperti softcase atau jellycase yang biasa yang lentur, tapi ternyata tidak ini ya. Perpaduan antara hardcase transparan di bagian belakang dan bagian samping atas bawah kiri kanan ini empuk gitu ya. Supaya yang pertama ketika jatuh tidak langsung kena bodi membentur, dan juga ketika memasukkan ke casing itu lebih gampang. Lalu yang kedua, dan setelah ini ya, itu harganya di bawah 50 ribu semua. Ini salah satu casing tertipis yang pernah saya tahu. Dan jujur aja sangat tidak meyakinkan waktu saya pegang ya. Karena sangat-sangat tipis gitu ya. Bahkan ketika memakainya tuh ya kayak nggak pakai casing sih sebenarnya. Karena bagian depannya tidak melindungi sama sekali. Tempered glass itu langsung kena. Kalaupun jatuh itu langsung kena body sih ini. Terus untuk bagian sampingnya seperti ini, kelihatan ya tidak melindungi bodi atau bagian kaca depannya. Lalu di bagian belakangnya juga sama ya, di bagian kamera ini cukup tipis ya. Takutnya kegores sih kalau misalkan naruh HP-nya terlentang. Tidak direkomendasikan untuk teman-teman yang ceroboh ya ketika memegang HP, karena kalaupun jatuh ini tidak melindungi untuk casingnya, kecuali memang hanya untuk melindungi dari baret-baret halus. Selanjutnya casing bertuliskan NASA. Ini kalau ini soft case ya. Saya pilih warna hitam, jadi ada beberapa warna. Karena memang iPhone saya warnanya putih, jadi pilih warna yang kontras. Casing ini termasuk soft case ya, jadi di semua bagian itu empuk gitu ya. Dan cukup tipis ini ya, jadi tidak terlalu membuat HP jadi bulky. Untuk cetakannya ya so-so lah ya, harga di bawah 50 ribu, nggak bisa berharap lebih. Kategorinya masih sama dengan softcase atau casing yang sebelumnya, yaitu style case ya. Jadi kalau untuk melindungi dari baret-baret sih masih oke, tapi kalau dari benturan sangat tidak direkomendasikan, karena bagian depannya juga langsung kena tempered glass. Bagian belakangnya untuk kamera sih masih oke ya, masih ada tonjolannya sedikit, tapi ya masih kurang lah ya. Selanjutnya, casing ini saya suka karena motifnya ya. Ada tulisan Star Wars-nya, ini termasuk casing hybrid. Bagian belakangnya hard case dan bagian sampingnya soft case. Ini cukup oke sih kalau menurut saya, dari segi pelindungan bisa direkomendasikan, walaupun bagian depannya masih kurang protektif gitu ya. Masih sedikit lah kena tempered glass. Lalu selanjutnya ini salah satu casing soft case juga ya, kaos ya, mirip yang NASA tadi, cuman berbeda cetakan atau sablonan dan juga cut kameranya. Kalau yang NASA tadi langsung bolong gitu ya, kalau ini ada sendiri-sendiri antara kamera dan flashnya. Ya kurang lebih masih sama sih style case. Bagian depannya tidak aman, bagian belakangnya ya cukup aja. Untuk gaya-gayaan aja sih ini, supaya ya mungkin bosen dengan iPhone-nya, jadi ada ya cari yang bermotif gitu ya. Tapi kalau dari segi protektif ya hanya mungkin bagian baret-baret belakang aja, kalau bagian depan ya kurang ya. Cut off kamera dan beberapa bolongnya juga agak kurang presisi sih kalau saya lihat ya. Agak kurang suka sih kalau yang ini, lebih bagus yang NASA tadi. Nah, ini salah satu casing yang unik ya. Warnanya krem, lalu motif belakangnya tuh McDonald, dan yang paling unik lagi adalah yang bagian samping itu jadi rata, jadi kayak iPhone 11 ke atas modelannya ya, jadi rata. Beda dengan yang tadi lebih rounded, ini lebih mengkotak dan ini lebih presisi, dan masih tetap style case ya, terutama untuk bagian depannya. Bagian layar ini masih kurang melindungi.
Tapi untuk tombol-tombol semuanya masih aman. Untuk kamera pun cukup aman ya nih ya. Jadi kalau misalnya meletakkan HP ya terlentang, jangan layarnya yang ke bawah. Daripada yang sebelum-sebelumnya ini masih cukup rekomendasi buat saya, dan unik juga karena bagian sampingnya jadi mengkotak ya, beda dengan casing-casing yang sebelumnya. Dipegang pun cukup enak ya, ini cukup mantep, enggak terlalu licin, dan yang jelas motifnya juga oke sih ini ya. Cukup match sih dengan iPhone saya yang berwarna putih. Lanjut, ini yang paling mahal ya, kayaknya harganya sekitar 36 ribuan paling mahal gitu ya. Tapi dari awal saya pegang ini tidak saya rekomendasikan ya. Kenapa? Karena ini kan tubis ya, ada soft case nya, ada yang bagian kerasnya yang plastik kuning ini. Dan yang plastik kuning ini kemarin saya coba masukkan itu kok agak susah ya, makanya di sini tidak saya coba masukkan, takutnya malah baret-baret bagian sampingnya gitu. Maka dari itu saya sih nggak merekomendasikan, atau mungkin ada salahnya saya juga sih untuk cara makainya seperti apa. Kayaknya sih harusnya bagian yang keras ini dulu, tapi ini pada akhirnya nggak saya coba sih karena takut baret-baret dan sebagainya. Tapi mungkin kalau misalkan ada yang bisa uh, kasih review atau mungkin ngasih tahu gimana cara makainya, mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah ya, gimana sih cara makainya, karena ini cukup susah ya, dan pasti ini keras. Takutnya kalau misalkan dipakai HP-nya jatuh, itu malah baret karena casingnya, bukan karena terkena lantai. Saya tidak rekomendasi casing jenis ini. Lalu untuk kesimpulannya dari beberapa casing yang saya review tadi, kecuali yang pertama ya, yang saya pakai pas review, saya pilih antara berapa tersebut, ada dua sih sebenarnya, mau tiga tapi agak kurang suka motifnya yang hitam, jadi dua, yang McDonald dan Stormtrooper. Semuanya ini saya beli di harga 50.000 ke bawah, bisa cari di Tokopedia. Untuk nama tokonya Kesayangan ya, saya tidak di endorse tapi bisa dilihat-lihat, monggo.